biarlah bibir dan lidah yang baik. Biarlah Tuhan, Kau kiranya Engkau berkati yang ada di Zoom ini. Pada pagi hari ini kami ingin mencari Engkau, kami ingin lebih melekat kepadamu Bapa yang baik. Kami rindu dengan cinta kasih-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami napas hidup baru, Engkau telah melindungi kami hingga malam sampai pagi. Engkau kiranya Engkau memberkati kami Bapa yang baik. Biarlah Tuhan firman ini menjadi rema bagi kami satu persatu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba Mini, biarlah Tuhan ketutup bungkus dengan darah Roh Kudus-Mu. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Ya, saya akan memperkenalkan nama saya Eva Natalia Borsirait. Saya dari STT Tribakti Indonesia. Mari buka Alkitab kita bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Tema kita pada pagi hari ini, lakukanlah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Saya akan membacakan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23, begini bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Nah, ini menasihatkan buat kita semua, saya dan juga saudara-saudara. Nah, ini menasihatkan kita semua, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, dan keluarga. Terkadang kita lebih baik melayani manusia daripada melayani Tuhan. Secara pribadi ada dua, jasmani dan rohani. Mari kita Bapak Ibu dan saudara-saudara lebih baik melayani Tuhan daripada manusia. Kadang-kadang kita lebih memilih duniawi, melayani manusia, pekerjaan apapun. Terkadang kita melakukan pekerjaan atau pelayanan bersungut-sungut. Tapi marilah kita gunakan, lakukanlah dengan segenap hatimu, bukan segenap untuk manusia. Terkadang kita mengeluh pekerjaan dan pekerjaan. Terkadang kita mengeluh, Tuhan, aku butuh pekerjaan yang terbaik buat saya dan juga saudara. Terkadang kita lebih melayani manusia daripada Tuhan. Terkadang kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa, dan juga pelayan Tuhan, terkadang kita bersungut-sungut, melakukannya, tidak melakukan dengan segenap hati kita. Terkadang saya juga tertegur, saya juga dalam pribadi saya tertegur dalam firman ini, dan saya terkadang juga jatuh dan bangkit. Tapi saya ingin bangkit dan bangkit. Saya ingin menggali firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya ingin melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Kita sebagai hamba Tuhan, marilah kita setia melayani Tuhan, buka hubungan kita kepada Tuhan supaya kita lebih melekat kepada Tuhan, supaya kita dipakai lebih luar biasa lagi, saudara dan juga saya. Terkadang juga kita dalam ibu rumah tangga, terkadang kita juga bersungutan dalam pekerjaan atau keluarga, saudara dan bapak ibu guru, bapak dan juga saya sebagai mahasiswa dan juga yang berkeluarga, marilah kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia lagi kepada Tuhan. Mari kita buka hubungan kita kepada Tuhan supaya kita lebih diberkati Tuhan. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. Begini firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup bagi dia. Ya, terkadang kita sebagai manusia dan juga hamba Tuhan, terkadang kita lebih melayani manusia daripada Tuhan. Terkadang saya memberikan contoh pada pagi hari ini, jika kehidupan kita tidak dapat menghasilkan buah daripada yang kita lakukan, kita tidak menghasilkan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti itu juga, marilah kita lebih baik melakukan firman Tuhan, supaya kita mendapatkan hasil buahnya. Kita lebih mendapatkan buah yang terbaik, bukan buah yang terburuk. Bila kita melakukan banyak hal tidak dengan segenap hati kita, maka hasilnya tidak maksimal buat kita. Biarlah firman ini yang menegur hati kita satu persatu, dan juga saya dalam pribadi saya, biarlah firman ini yang menegur buat saya. Saya ingin bangkit dan ingin menggali firman Tuhan, dan saya ingin lebih melekat kepada Tuhan, dan saya ingin membuka hubungan kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia lebih melayani manusia daripada Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita hanya sekedar melayani Tuhan, bukan sungguh-sungguh. Dalam duniawi ada dua perbedaan, jasmani dan rohani. Kita lebih memilih jasmani daripada rohani. Dan marilah kita koreksi diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan segenap hati kita? Marilah kita mengoreksi diri. Dalam pribadi saya, masih berjuang ingin melayani Tuhan. Ketika kita memuji atau menyembah Tuhan, bukanlah hanya sekedar supaya kita terlihat. Tuhan tidak melihat apa yang kamu lakukan, pekerjaanmu. Terkadang kita hanya melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh, atau melayani Tuhan contohnya seperti kita contohnya memuji atau menyembah Tuhan, ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi saat kita menyembah dan memuji Tuhan, selesai ibadah, terkadang kita tidak melakukan segenap hati kita. Hati kita belum beres. Kenapa saya bilang gitu? Terkadang hati kita itu masih hanya sekedar ingin melayani Tuhan, tapi tidak segenap hati kita. Banyak sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai pelayan tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, atau hanya sekedar melayani Tuhan. Itu bukanlah melakukan dengan segenap hati kita. Tuhan tidak melihat jika Anda rajin ingin menyembah Tuhan dan rajin untuk bekerja atau mengiringi lagu atau pujian kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia lebih melayani diri sendiri atau orang lain daripada Tuhan. Marilah kita membangunkan supaya kita lebih giat lagi, supaya kita lebih melakukan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita merasa sudah cukup rajin, setia, dan ingin mengiringi Tuhan. Tuhan tidak menilai dalam pelayan Anda dan juga dalam pekerjaan Anda hanya sekedar itu, tapi Tuhan melihat hati saudara dan juga saya. Tuhan hanya melihat hati dan juga saudara. Tuhan tidak hanya melihat aktivitas kita terlihat dengan kasat mata, tapi Tuhan melihat hati saudara dan juga saya. Terkadang kita sebagai manusia lebih melayani dengan segenap hati. Marilah kita lebih
melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Mari buka hubungan kita kepada Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita pekerjaan kita diberkati. Hanya saya pernah bermimpi setelah saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Waktu di Cepel, saya ingin menggali firman Tuhan. Dan saya ada kerinduan saya ingin ke Papua. Saya ingin sering selalu membawa doa saya, Tuhan, saya selesai kuliah, saya ingin melayani Engkau. Dan saya membawa pergumulan saya antara di Papua, Nias, dan juga Kalimantan. Tapi Tuhan menjawabnya di Papua. Kenapa saya ada di Papua? Tuhan berkata, kamu ingin menyampaikan firman Tuhan dulu di Medan. Ya, saya ingin menyampaikan firman di gereja saya di HKBP. Tapi saya nggak tahu ada apa di sana. Tapi saya ingin menggali. Dan banyak orang yang tidak melayani Tuhan, hanya sekedar otoritas, hanya ibadah, hanya duduk. Setelah mendengar firman pulang, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan di sana. Selesai saya S1, saya ingin menyampaikan firman Tuhan di Medan. Setelah itu saya ingin ke Papua. Itulah kerinduan saya. Saya ingin ke Papua, ingin melayani Tuhan, ingin mengajar. Itulah kerinduan saya selalu. Saya selalu membawakan doa. Saat manapun saya pergi, berada, saya selalu bawa doa. Itulah kerinduan saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tempat gereja saya, itulah kerinduan saya, ada apa? Saya ingin berpikir-pikir, saya ingin menggali ada apa, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Setelah itu selesai saya ingin menyampaikan firman Tuhan, dalam mimpi saya, engkau diutus di Papua. Ya, saya ingin, kerinduan saya di situ di Papua. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya memang manusia yang terbatas. Saya manusia tidak sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna. Marilah kita buka hubungan kita kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Mari kita cari wajah Tuhan setiap hari. Terkadang saya juga jatuh bangun. Terkadang saya juga jatuh bangun, tapi saya ingin bangkit dan ingin menggali firman Tuhan, bangkit dan jadilah terang bagi Tuhan. Ya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membukakan hubungan kita kepada Tuhan supaya kita lebih melekat kepada Tuhan. Apapun pekerjaan saudara dan juga marilah membuka hati kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan hanya sekedar ingin melayani, hanya sekedar ingin get VK, tapi marilah kita melakukan dengan segenap hati kita. Ada upah yang disediakan buat Tuhan, buat kita, buat pribadi lepas pribadi, yaitu upahmu ada di surga. Terkadang kita hanya ingin melihat, ingin melayani dengan segenap hati kita, tapi bukan hanya dengan segenap hati kita, tapi terkadang orang melihat pelayanan hanya melihat dengan PK dan PK, tapi saya tidak ingin melihat PK, tapi saya ingin melayani dengan segenap hati saya. Biarlah Tuhan yang mengutus saya, biarlah Tuhan memberikan pekerjaan saya. Sebentar lagi saya akan menyusun skripsi dan saya ingin dukung doanya supaya saya cepat kelar. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan dimanapun saya berada, maupun di pelosok, maupun di kota. Saya tidak memandang dimanapun saya berada. Dan saya tidak memandang suku dari mana, tapi saya bersyukur, ingin lebih mengenal. Saya ingin berteman, saudara-saudara maupun beda
suku dari mana, Tuhan tidak memandang suku dari mana, tapi kita percaya Tuhan ingin mempersatukan kita di tempat ini supaya hati kita lebih melayani Tuhan, tapi bukan melayani manusia. Terkadang kita sebagai manusia melayani Tuhan hanya melayani manusia. Terkadang kita hanya sekedar melayani manusia. Kita boleh melayani manusia secara jasmani. Kita bisa melayani antara suami istri. Terkadang juga sebagai pemuda yang melayani pacarnya, tapi marilah kita lebih melayani Tuhan, membuka hubungan kepada Tuhan. Tapi secara rohani, marilah kita buka hubungan kepada Tuhan. Seperti contohnya Kaleb mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya, meskipun perlu waktu selama 45 tahun. Apa kita bisa melakukan seperti Kaleb selama 45 tahun? Dia mengenapi janji Tuhan. Dan saya dalam pribadi, saya ingin membangun dan ingin menggali, dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan di mana, tapi saya ingin menggali firman Tuhan, tapi saya ingin berjuang. Saya ingin berjuang dimanapun saya berada, apapun pekerjaan saya ingin melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Ya, kesimpulannya pada pagi hari ini, saudara-saudara yang terkasih, peganglah janji Tuhan, pasti digenapi. Saat nanti Tuhan, itulah kita sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, maupun mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Marilah kita melakukan dengan segenap hati kita, jangan hanya sungut-sungut, melakukan firman Tuhan, pelayanan buat Tuhan, tapi marilah kita dengan segenap hati kita, marilah kita buka hubungan kita lebih dekat supaya kita lebih melekat kepada Tuhan. Nah, marilah kita belajar menjalani hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Suatu dengan firman Tuhan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Terkadang kita sebagai manusia lebih menyenangkan hati manusia daripada hati Tuhan. Marilah kita lebih baik kita menyenangkan hati Tuhan daripada manusia. Terkadang kita sebagai umat Kristen terkadang hanya sekedar atau hanya melayani manusia. Janganlah hanya pura-pura ingin melayani Tuhan, tapi bukalah hatimu ingin melayani Tuhan dengan segenap hatimu, supaya kita lebih melekat kepada Tuhan. Jika Anda mempunyai kerinduan membuka hubungan kepada Tuhan, marilah terlebih dahulu melayani Tuhan dengan segenap hati. Sekian dan terima kasih.